Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Terima kasih Pak Wali Kota Bekasi, Bapak Gani Muhammad telah gercep memberikan atensi pada kasus intoleransi oleh oknum ASN di Perumnas 2 Bekasi. Karena Pak Wali sudah berjanji investigasi duduk masalahnya, izinkan saya jelaskan legal standingnya dulu dari aturan SKB 2 Menteri. Dalam SKB 2 Menteri, pasal 1 butir 3 tertulis, yang perlu izin itu mendirikan rumah ibadat atau gereja dengan kata kecuali tempat ibadat keluarga atau rumah pribadi. Artinya, ibadah di rumah pribadi tidak perlu izin. Seperti Muslim sholat di rumah, begitu juga umat Kristen berdoa di rumah, keduanya tidak perlu izin siapapun. Dan tidak ada siapapun yang berhak melarang, mau itu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, camat sekalipun, karena hak kebebasan ibadah dilindungi undang-undang. Jadi, narasi rumah pribadi tidak boleh dipakai ibadah, ini adalah sesat, menyesatkan. Karena rumah pribadi boleh dipakai ibadah dan tidak perlu izin dari siapapun. Jadi, yang dilakukan ASN Dinas Pariwisata Budaya Bekasi ini adalah jelas salah, intoleran, karena dia melarang tetangga ibadah di rumah dengan alasan izin. Padahal jelas di SKB 2 Menteri, rumah pribadi boleh dipakai ibadah dan tidak perlu izin siapapun. Semoga ASN di Sparbud Bekasi tersebut dapat diberikan sanksi tegas karena telah terbukti tidak sesuai dengan asas Pancasila. Sekali lagi terima kasih Pak Wali. Izinnya tidak ada. Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Orang gila aja berhenti. Itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan. Ini nih contoh septic tank dikasih nyawa yang kayak begini nih. Waktu pembagian otak di absen. Sayangnya gue diblok nih sama si kantong kresek ini. Jadi gue nggak bisa mention dia di caption. Saya seorang muslim dan kedatangan Sri Paus buat saya itu menyejukkan, rajut tali persaudaraan. Dia bilang dia resah atas kedatangan Sri Paus itu karena iman dia setipis sempak rombeng. Orang-orang kayak gini nih yang kalau bulan puasa lihat warteg buka jam 12 siang bisa batal puasa dia. Islam itu rusak akibat banyak manusia jahil bodoh kayak gini jadi ustaz. Si sempak rombeng ini ilmunya nggak nyampe ke situ. Itulah akibat jahil dan bodoh. Dan sekali lagi untuk paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok. Dan yang paling bagus sebetulnya paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja. Tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap. Berarti kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Azan itu akan mengganggu mereka. Itu terus terang saja. Kurang ajar lu di kampung orang ya. Nggak tahu diri kan gitu. Rumah-rumah ibadah, majelis taklim, dan pusat kegiatan keagamaan yang telah berhasil dikuasai oleh kelompok intoleran seringkali berubah fungsi, berubah menjadi pusat penyebarluasan kebencian, kekerasan, konflik, dan perpecahan. Mereka khutbah di kantor-kantor pemerintah, malah isinya mengkafir-kafirkan pemerintah. Lalu khutbahnya di BUMN benar. Pancasila, jahiliyah. Undang-Undang Dasar 45, jahiliyah. DPR, tauhid. Pemerintah ini kafir. Bahkan di pengajian-pengajian keluarga, ibu-ibu, istri-istri, polisi, tentara, di perumahan-perumahan. Polemik ini munculnya dari mana? Saya mohon maaf. Dari orang-orang habaib. Terkait dengan masalah toleransi, terkait dengan masalah FPI, terkait masalah hal yang semacam itu. Setengah dari kaum muslimin kemudian tidak setuju dengan ini, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Ketidakberanian, takut kualat, ini keturunan Nabi. Pak Habib Bahar bin Smith melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain, lisan maupun perbuatan, dan itu direkam, dipublikasikan kepada media-media mainstream di Indonesia. Dampaknya apa? Balik lagi, ini mana ada keturunan Nabi seperti ini? Kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Sudah ada kiai dan banser yang memang digebukin. Sama siapa? Sama habaib. Dan orang-orang non-muslim bawa-bawa itu. Tuh lihat, buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya.
sebagai penegasan kalau Bahar melakukan kelakuan yang seperti itu, ya begitulah nabinya. Itu ejekan terhadap kaum muslimin dari orang-orang non-muslim, tapi orang-orang non-muslim pun tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena memang Pak Habib Bahar melakukan itu atas nama keturunan Nabi. Baru ada dugaan larangan hijab, Kiai Khalil Nafis langsung reaktif bilang tidak Pancasilais. Sementara hampir setiap bulan ada umat Islam melarang umat Kristen ibadah minggu, yang jelas-jelas ini anti Pancasila, Kiai diam-diam baik. Berdoa di gereja, saya juga punya masjid. Lu mau ibadah ke gereja sono. Buka mata Kiai, kami semua menunggu kapan Kiai mau protes terhadap pembubaran ibadah Kristen yang akhir-akhir ini marak terjadi. Ini ibadah kepada Tuhan, Pak. Selama MUI tidak melarang, jangan salahkan kalau orang berasumsi MUI diam-diam setuju ibadah Kristen dibubarkan. Artinya intoleransi bukan ulah 1-2 oknum, tapi atas persetujuan semua umat Islam karena dibiarkan oleh Kiai. Nyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebagian lagi di rumah saya tinggal. Ditunggu protesnya Kiai. Ya, di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Saya sungguh heran dan kecewa dengan perilaku banyak kelompok Islam yang membenci umat Kristen. Mereka tidak suka melihat umat Kristen beribadah. Mereka tidak suka melihat ada pembangunan gereja. Biasanya aksi mereka dipimpin oleh pemuka-pemuka agama yang berpikiran sempit dan terus menggaungkan permusuhan dengan umat Kristen. Dan bahkan ada yang menyerukan agar gedung dibakar dengan nada melecehkan. Mereka bilang, kok berdoa ngontrak sih? Lalu ada suara yang mengatakan, Tuhannya ngontrak. Ada pula yang bilang, berdoa di kebun sono sambil menunjuk ke arah pohon pisang. Orang dari mereka dengan suara keras mengatakan, Bapak dilarang beribadah di sini karena di sini Islam semua. Para pemuka Islam, terutama Majelis Ulama Indonesia, harus segera bicara dengan umat Islam untuk tidak melakukan penindasan terhadap umat Kristen. Mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau di luar gini, Pak, kasihlah kita ini apa, Pak? Kita kan masa kita nggak bisa berdoa, gitu. Masa kita nggak bisa berdoa? Kenapa nggak apa di Puri aja betul gelar? Apa? Gini, Pak, di Puri itu sudah harus masa kontraknya. Kalau di Puri, ini bisa. Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Jadi begini. Apa tuh tadi uang jalanan lo? Hai, banyak tuh uang jalan. Apa yang habis tuh? Sampai itu uang. Pelarangan ibadah kembali dan kembali terulang lagi. Apa salahnya sih orang berdoa? Rumah doa itu kalau di Islam seperti musola. Kita sering sekali berdoa di musola, bahkan sholat Jumat di pelataran, di parkiran, di gedung apapun, bebas kita. Bahkan kadang-kadang tidak di masjid, kadang-kadang mengkooptasi jalan, tempat parkir. Umat Islam juga sering kok berdoa bukan di masjid. Kita mengadakan acara di rumah, acara kadang-kadang menutup jalan. Apa nggak malu kalau kita dikembalikan seperti itu? Saya berulang kali mengatakan bahwa cabut SKB 2 Menteri. Karena itu biang keladi, sulitnya teman-teman saya, saudara-saudara saya yang beragama selain Islam untuk minta izin mendirikan rumah ibadah. Tapi sampai detik ini, sampai 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi hanya janji dan janji melulu dan tidak pernah ditepati. Termasuk Menteri Agama yang sekarang. Aku sendiri udah biasa kena rasis sejak dari kecil di Indonesia. Kok bisa? Kebetulan ini langsung ada contohnya dari Bang Tiar Nasution yang ngirim pesan cinta ke aku. Gak usah banyak cincong lah Cina, terserah mahasiswa. Lo gak usah setir-setir mahasiswa Indonesia. Tapi jujur dirasisin model kayak gini aku udah biasa sih. Yang paling aku inget, dulu pas masih kecil di kampung, aku sering banget diteriakin, oi kinokolop, kinokolop. Kolop itu kalau dalam bahasa Jawa, maksudnya anunya belum disunat. Saking jengkelnya, pengen rasanya aku kejar bocah itu dan aku tunjukin, kalau ini loh, aku juga udah disunat. Kadang bingung juga ya, kalau dibilang orang Cina, tapi bahasa ibuku bahasa Jawa. Kalau mengutip Bung Novi Basuki, seorang santri yang mengambil S1 sampai
sampai S3-nya di Cina. Anti terhadap China di Indonesia ini khususnya masih sangat besar sekali. Buat umat Kristen dimanapun kalian berada, saya sudah sering menyampaikan ini dan saya akan bilang ini sekali lagi. Jika kalian sedang berdoa di rumah atau di ruko, ada Pak RT atau Pak RW atau Pak Kades datang menanyakan izin atau mengatakan peruntukan rumah ini bukan untuk ibadah. Ini adalah intoleransi, pelarangan hak ibadah yang dilindungi undang-undang. Umat Kristen ibadah itu sama dengan umat Islam sholat. Jadi persamaannya dengan sholat, bukan dengan pengajian. Umat Islam sholat di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin, begitu juga umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin siapapun. Ini diatur di SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, ibadah di rumah atau ibadah di ruko tidak perlu pakai izin. Yang perlu izin itu mendirikan gereja. Kalau berdoa aja tidak perlu izin. Semoga jelas ya. Bantu sebarkan lagi video ini agar diketahui banyak jemaat Kristen lagi. Terima kasih. Kan kemarin ini kita ribut nih Pak. Ributnya soal isu ada yang tidak boleh mengatakan salam selain agamanya. Begitu Pak ya. Nah saya berharap ada institusi yang seperti Bapak, ya jelas gitu ya. Wantanas bikin statement bahwa kita harus meneruskan budaya seperti ini. Begitu. Jangan sampai salam-salam itu diatur-atur lah. Begitu ya. Nanti ada orang-orang yang kalau seperti kami, saya nggak takut dilarang-larang karena saya tahu apa yang menjadi kepercayaan saya, my belief, Pak. Saya kira lembaga seperti Bapak ini bisa memberikan satu sikap kebangsaan yang jelas kepada publik begitu dan mengayomi kita ini sebagai orang yang nasionalis. Assalamualaikum. Saya mau meluruskan narasi sesat rumah tidak boleh dipakai ibadah dan ibadah itu harus di gereja. Ini narasi sesat dan biadab. Kalau rumah tidak boleh dipakai ibadah, berarti kita umat Islam juga tidak boleh sholat di rumah. Sholat wajib di masjid. Tapi kan faktanya kita umat Islam boleh sholat di rumah. Begitu juga kalian umat Kristen. Ya boleh ibadah di rumah. Boleh ibadah di rumah. Jadi kalau kalian umat Kristen dilarang ibadah di rumah dengan narasi ibadah harus di gereja, itu adalah narasi sesat yang berbau Kristenfobia dan diskriminasi SARA. Lawan. Ayo, galakan ibadah di rumah. Hak beribadah di rumah adalah hak kalian yang dilindungi undang-undang. Hak kalian yang dilindungi undang-undang. Sebarkan lagi video ini, lawan Kristenfobia, lawan diskriminasi SARA. Dengan ini menyatakan menolak pemberian izin, rekomendasi, dan pembangunan sarana ibadah non-muslim di wilayah Sindang Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GKJ Bandung berdiri dari tahun 1926 sampai hari 97 tahun. 97 tahun, berarti bisa dikatakan GKJ lebih tua daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Itu dia. Tapi yang aneh itu, dulu sebelum merdeka bisa mendirikan gereja. Nah setelah merdeka, lah kok susah mendirikan gereja. Setidaknya 200 gereja disegel dan ditolak dalam 10 tahun terakhir. Dan yang terbaru adalah pelarangan kegiatan ibadah yang terjadi di daerah Padang. Dan itu belum termasuk pelarangan kegiatan ibadah yang belum sempat viral ataupun diketahui oleh semua orang. Pertanyaannya, bukankah di Undang-Undang Pasal 29 tahun 1945 mengatur tentang negara yang menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing? Lantas kenapa kami mendapat perlakuan yang berbeda? Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. Halo para elit MUI,
Jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar aliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam. Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatiin sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Itu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Ini semua muslim loh, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI, bubaran MUI, cukup ada Departemen Agama. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Asalnya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Yang mencoreng kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk dilarang beraktivitas seperti itu. Jadi kalau misalkan ada tamu, tadi kan kami dengar. Kami dengar kita. Kami berdoa aja, cuma 12 orang. Ya, cuma kan izinnya itu. Poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama. Pada bab 1 pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin. Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di ruko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di ruko, tidak perlu minta izin. Jadi umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak Pak Pendeta dan jamaat tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang membubarkan. Ibadah di rumah dan di ruko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola ruko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri dan tidak perlu minta izin pada siapapun. Jadi tolong pahami pengecualian ini dan jangan lagi mau dibubarkan. Kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini, sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak-anak saya ketika tumbuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandengan tangan, berjuang untuk merevisi SKB 2 Menteri ini sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, FKUB misalnya, maka tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh.
Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih kalau kita mendengar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Satu keyakinan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sosok Habib ini bercerita seperti ini. Kalau ada Habib yang mabuk-mabukan, yang berjudi, mencuri, jangan kata apa-apa. Kenapa? Mereka adalah cucu Rasulullah. Mereka itu ahli surga. Rasulullah SAW pemegang kunci surga. Tentunya setelah beliau masuk, pasti yang diutamakan adalah keluarganya, keturunannya. Maka ketika ada Habib yang melakukan kemaksiatan tadi, jangan kata apa-apa. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam. Mi'raj 1 malam 70 kali. Astaghfirullahalazim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya diizinkan Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup 1 kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa Mi'raj 1 malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Menghina Nabi sekarang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkin emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa nurunin emas dari langit? Banyak cerita-cerita khurafat yang lainnya. Ada seorang tukang kacang, namanya Sulaiman. Ini tukang kacang sangat cinta sama habaib. Kalau habaib minta kacangnya dikasih semuanya. Saking cintanya sama habaib.
Man minta kacang, dikasih semua. Man minta kacang, dikasih semua. Satu saat si Maman mati. Begitu Maman mati, lapor ini orang kepada Habib tadi. Beb, Maman mati. Ini Maman ahli maksiat. Ibadahnya berantakan. Datanglah ini Habib. Ngasih surat. Ditaruh di lehernya di belakang mayit itu. Man. Nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, jangan dijawab. Kasih aja ini surat, inti masuk surga tanpa hisab. Banyak hurafat-hurafat yang mengajarkan. Ya. Nah, ini membuat satu faktor menguatnya saya, keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Muncullah baru tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Muncul apa beliau? Gus Abbas Cirebon Buntet. Kiai Imaduddin tentu saja sebagai seorang kiai mujtahid bahkan bisa menjelaskan secara ilmiah bahwa kepalsuan Ubaidillah ini. Dari sini mulai keraguan saya yang selama 50 tahun itu bertambah menjadi yakin. Beliau bercerita di antaranya bahwa yang namanya Ahmad bin Isa, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai 9 awal itu tercatat di dalam manuskrip kuno hanya punya anak 3, Hasan, Muhammad, Ali dan Hussein. Selama 550 tahun itu sejarah menulis itu. Tiba-tiba di abad ke-9 akhir muncul Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa yang keempat. Enggak usah pinter-pinter amat untuk meneliti, untuk menerima hal ini. Cukup punya akal yang waras, cukup punya akal yang sehat, kita bisa melihat, oh kalau begitu Ubaidillah ini cantolan, cangkokan. Jadi menurut penelitian secara filologi, orang Yaman ini bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus. Berarti mustahil sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Profesor Menahem Ali. Secara ilmu genetika, haplogrup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah J1. Haplogrupnya Ba'alawi itu haplogrupnya adalah G. Dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan kita bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, Ubaidillah bukan keturunan Nabi, cukup dengan ilmu-ilmu 3 ilmu tadi. Nah, jadi tambahan lagi keyakinan saya itu dengan berbagai macam arogansi dan khurafat-khurafat yang tadi saya utarakan. Lengkap sudah hakul yakin saya. Ada satu kesempatan kita berkumpul dengan para pejabat. Salah satu pejabat daerah mengatakan, Bang Haji, saya yakin bahwa sebagian besar rakyat Indonesia sama dengan Bang Haji. Kenapa? Karena mereka sejak ratusan tahun melihat fenomena ini. Terakhir dalam podcast saya bahwa kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa?
ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Ada kuburan-kuburan keramat seperti di Madura, kita lihat di YouTube. Sudah lama sebagai nama orang itu, tiba-tiba ditambah namanya menjadi ada Ba'alawinya gitu. Asegaf. Kuburan-kuburan palsu, Masya Allah. Seluruh Jawa, di Kalimantan, banyak sekali ternyata. Ini ternyata strategi pertama. Untuk memberikan kesan kepada bangsa Indonesia bahwa, itu lihat, para habaib lah yang datang ke sini dan menjadikan orang-orang Islam ini, menjadikan orang ini menjadi Islam. Oleh karena itu Wali Songo pun diklaim sebagai Ba'alawi. Faham apa tidak ini? Halo? Faham? Sehingga akhirnya mereka bisa bilang Jawa adalah pintu tarim, Indonesia milik Aulia Tarim. Strategi pertama. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Untuk menaklukkan hati umat Islam yang tidak berpikir. Ini yang namanya Ba'alawi, leluhurnya luar biasa. Bisa hijrah Mi'raj 70 kali. Bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat. Seakan-akan berpihak kepada rakyat. Ada lagi provokator. Asah golokmu. Dia mengadu domba kita pribumi. Sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia, was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Masalah intoleransi semakin tak terbendung. Lebih dari 200 gereja ditutup secara paksa 10 tahun belakangan. Yang paling mencolok adalah kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini. Banyak sekali kasus pembubaran rumah ibadah akhir-akhir ini. Itu yang viral. Bagaimana yang tidak viral? Tentu lebih banyak lagi. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Dan selalu FKUB tidak memberikan izin. Jika tidak perlu lagi rekomendasi daripada FKUB, maka ini akan membantu umat minoritas. Sebetulnya tidak usah memakai alasan izin karena puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Itu di Jawa Barat saja, gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia yang tidak mempunyai izin. Jadi jelas kalau kita membandingkan masalah izin, terjadi ketidakadilan. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa menggunakan izin. Adapun SKB 2 Menteri, bab 1 pasal 3, orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko, sebetulnya tidak perlu meminta izin. Dan juga dalam SKB 2 Menteri, pasal 13 dan pasal 14, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin, sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi dalam SKB 2 Menteri, sebetulnya kepala daerah harus memfasilitasi dalam memberikan perizinan pendirian rumah ibadah. Akan tetapi dua pasal ini
dianggap tidak ada oleh ormas-ormas preman berjubah agama itu. Yang dipermasalahkan oleh ormas preman berjubah agama itu selalu rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri. Semoga rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri bisa dihilangkan. Menurut saya, selama SKB 2 Menteri tentang rekomendasi FKUB tidak direvisi, maka masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang untuk beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Maka tidak boleh tunduk pada kesepakatan. Bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Mulai saat ini jangan diam. Bila rumah ibadahmu dibubarkan, kita sudah punya undang-undang yang melindungi. Bukan hanya itu, SKB 2 Menteri juga sebetulnya melindungi umat minoritas. Jadi ayo bantu sebarkan video ini supaya semakin banyak yang mengetahui tentang hal ini. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri dan juga akhlak. Jadi menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Apa alasannya? Tuliskan menurut kalian apa alasannya, dan kita akan bahas di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan saya tentang perizinan rumah ibadah, pastikan Anda semua menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.